Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Rabu 17 Februari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Kobaran api dan kepulan asap muncul di lahan gambut kering Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Selasa siang. Mendapat laporan adanya karhutla, tim Manggala Agni dan Damkar Ketapang langsung berupaya melakukan pemadaman. Kobaran api dan kepulan asap muncul di lahan gambut Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Selasa siang. Setelah menerima laporan, tim Manggala Agni dan Damkar Kabupaten Ketapang langsung mendatangi lokasi dan berupaya memadamkan api yang membakar semak belukar tersebut. Meski areal yang terbakar tidak terlalu luas, persediaan air yang kurang menjadi kendala dalam upaya pemadaman lahan gambut tersebut. Setelah 25 menit upaya pemadaman, api dapat dikalahkan. Jadi kami terima laporan sekitar jam 12.20, kemudian kita koordinasikan dengan rekan dari Manggala Agni. Kemudian sekitar jam 13.30 kita meluncur ke TKP untuk luas yang terbakar sekitar 1 hektar lebih. Jadi alhamdulillah dapat kita padamkan dalam waktu kurang lebih 25 menit. 25 menit, oke. Untuk sumber air sendiri seperti apa, Pak? Mungkin bisa Sumber air agak susah ini Pak Rosi, cuman masih ada sedikit air yang tertampung, jadi kita gunakan sebaik-baiknya lah untuk memadamkan lahan yang terbakar. Untuk masyarakat yang taraf hidup bercocok tanam, kami himbau supaya tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, karena dampak yang dirugikan sangat besar bagi masyarakat Ketapang umumnya. Intensitas hujan yang kurang dalam beberapa hari terakhir ini membuat rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Damkar Ketapang menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar, karena hal itu bisa memicu karhutla dengan skala luas. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Forkopimda Kabupaten Ketapang menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 Selasa 16 Februari 2021 di Puskesmas Kedondong Jalan Haji Murni, Kabupaten Ketapang. Suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 ini diberikan setelah 2 minggu penyuntikan vaksin yang pertama pada 2 Februari lalu. Sama halnya dengan prosedur vaksinasi sebelumnya, dalam pelaksanaan kali ini, pihak Forkopimda Ketapang melakukan sejumlah tahapan vaksinasi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Prosedur vaksinasi ini dimulai dari tahap penapisan kesehatan, seperti pengukuran suhu tubuh, tekanan darah, dan pemeriksaan riwayat kesehatan untuk memastikan penerima vaksin berada dalam kondisi prima dan layak mengikuti vaksinasi untuk dosis kedua ini. Eka, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mengatakan, menurut perkiraannya, masyarakat umum dengan umur 18 tahun ke atas akan divaksin pada bulan April atau Mei, setelah semua petugas pelayanan publik sudah menerima vaksin. Ya, itu baru diwacanakan oleh pemerintah dan memang itu permintaan dari sebagian masyarakat, gunanya untuk mendorong masyarakat agar mau divaksin. Jadi salah satunya dalam bentuk reward, sehingga nanti yang sudah divaksin diberikan sertifikat dan selanjutnya itu bisa menggantikan kewajiban untuk menjalani rapid test, kemudian ya antigen dan swab. Tapi itu baru wacana, jadi kita tunggu saja perkembangan dari pemerintah, nanti akan ada info terbaru masalah itu. Untuk masyarakat umum ya, yang umur 18-59, kita perkirakan karena sekarang kita masih menyelesaikan vaksinasi untuk nakes yang tahap kedua, dan selanjutnya itu untuk TNI, Polri, dan petugas publik yang melayani masyarakat seperti BPBD, Satpol PP, kemudian dari sipir dan teman-teman yang petugas layanan publik lain. Baru setelah itu nanti setelah ASN ya, PNS, dan itu nanti baru akan menyasar masyarakat umum
diperkirakan, kalau saya memperkirakan sekitar bulan mungkin April atau Mei itu sudah bisa menyasar untuk masyarakat umum yang umur 18 sampai 59. Iya, untuk bulan April kan kira-kira ini Pak bulan Ramadan tuh Pak ya. Iya, Apakah ada efek sendiri Pak untuk masyarakat mungkin yang menjalankan ibadah puasa Pak dalam vaksinasi? Ya, sejauh ini memang tidak ada kajian masalah itu ya. Dan kita nanti menunggu keputusan dari Satgas, dari pusat, apakah tetap dilaksanakan di bulan April ya, karena sekitar 13 April ya kita sudah puasa, ataukah ditunda. Nanti kita tunggu saja, nanti akan ada pemberitahuan dari pusat masalah itu. Kalau saya sendiri tidak ada. Jadi semuanya normal, standar seperti biasa. Kecuali yang ngantuk tadi saya katakan. Ya, apa perbedaannya dengan vaksinasi yang pertama sama vaksinasi yang kedua ini Pak? Perbedaannya hari ini screeningnya lebih lengkap ya. Kita ditimbang, kemudian diukur tinggi badan, kemudian kolesterol, lemak kita juga diukur. Yang lain-lainnya sama aja. Iya, tadi sempat kita saksikan juga ya Pak ya, Bapak diberi jeda 30 menit dulu sebelum observasi itu, fungsinya untuk apa tuh Pak? Fungsinya adalah untuk melihat apakah ada pengaruh atau tidak setelah kita dilakukan vaksin. Nah ternyata setelah 30 menit saya observasi tidak ada pengaruh apapun. Aman Pak ya? Aman. Iya. Ya. Kemudian juga mendapatkan sertifikat kembali. Iya, ini nih. Suherman menghimbau agar masyarakat Kabupaten Ketapang tidak takut untuk divaksin, karena vaksin COVID-19 ini tidak menimbulkan efek negatif apapun. Serta vaksin COVID-19 ini juga melindungi diri kita dari penularan virus corona. Tiara Nandika, Dita Oktari Maludia melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Direktur Politeknik Negeri Ketapang mengambil sumpah atau janji 28 orang pegawai negeri sipil di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang bertempat di Aula Gedung Kuliah Terpadu Politep 17 Februari 2021, Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pada pasal 3 menyebutkan bahwa setiap PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji PNS. Endang Kusuma menyambut baik kehadiran 30 orang PNS sebagai agen perubahan dalam meningkatkan layanan Tridharma perguruan tinggi. Menurutnya, pengambilan sumpah atau janji PNS ini merupakan rangkaian perjalanan seorang PNS sejak lulus sebagai CPNS dan menjalani pengabdiannya. Pengucapan sumpah atau janji PNS kali ini dilakukan kepada 21 orang dosen, 5 orang tenaga kependidikan teknisi, dan 4 orang tenaga kependidikan administrasi, yang disaksikan oleh rohaniawan dari unsur agama Islam, Kristen, dan Konghucu. Jadi hari ini itu sebenarnya amanat dari peraturan pemerintah nomor 53 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi pegawai negeri sipil yang baru diangkat dari CPNS ke PNS itu wajib diambil sumpahnya. Dan hari ini kita hari ini ada 28 orang ya, sebenarnya 30 orang. Nah, 2 orang ada halangan. Nanti kita akan susul lagi di pelantikan berikutnya lah. Jadi hari ini 28 orang. Kan kehadiran mereka itu, nah tentu saya berharap menjadi agen perubahan ya untuk Politap lebih baik. Nah tadi kan mereka tentu selama menjadi CPNS sudah mendapatkan ilmu tentang aneka ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu ya, dan yang terakhir itu adalah anti korupsi. Nah tentu dengan nilai-nilai itu ya, jabarkanlah di dalam pelaksanaan tugas. Nah, bagaimana tugas yang ada dari setiap individu ini mantu dirangkum oleh kami ya sesuai dengan visi misi. Nah, tentu ke depan kita harapkan Politeknik Negeri Ketapang lebih baik. Ya. Nah, tadi saya katakan di samping tentu nilai-nilai aneka, nah kita juga ada yang disebut dengan nilai kepemimpinan. Nah, jadi nilai kepemimpinan di Politap ini ada 4 S ya. S yang pertama itu SMART. Nah, tadi saya katakan seluruh pegawai yang melaksanakan tugas itu harus cerdas ya, memanfaatkan peluang, inovasi. Nah, yang kedua itu harus speed, cepat. Makanya 2 tahun ini saya di Politap semuanya sudah paperless. Nah, kita sudah melaksanakan sistem informasi. Yang ketiga solid.
cerdas oke, kemudian kecepatan oke, tapi tidak solid juga mubazir. Nah, jadi kita harus kompak. Yang keempat, tulus. Karena biar bagaimanapun teknologi ada, biaya ada, kalau kerja kita tidak tulus, nah tidak akan menjadi ibadah. Padahal tujuan kita kerja ini untuk ibadah. Itu barangkali ya. Endang berharap para PNS yang diambil sumpah atau janjinya akan terus konsisten mengimplementasi nilai-nilai dasar seorang ASN secara akuntabilitas, nasionalisme, serta etika publik. Beliau juga berharap seluruh PNS di Politeknik Negeri Ketapang bekerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dalam mengembangkan Politab membangun vokasi dari desa. Tiara Nandika, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Pemerintah Kota Pontianak membongkar 1 dari 4 unit ruko di Jalan Purnama Agung 5, Selasa pagi 16 Februari 2021. Bangunan permanen yang sudah berdiri kokoh tersebut dibongkar oleh tim penertiban bangunan lantaran tidak mengantongi izin pendirian bangunan atau IMB. Pemerintahan Kota Pontianak melakukan pembongkaran terhadap 1 unit dari 4 ruko di Jalan Purnama Agung 5, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Pembongkaran tersebut dilakukan pemerintahan Kota Pontianak karena tidak mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pontianak, Firyanta, menjelaskan pembongkaran terpaksa dilakukan karena pemilik bangunan 4 ruko yang ada Jalan Purnama Agung 5 hanya mengantongi 3 unit IMB saja. Sedangkan bangunan ruko yang dibongkar ini tidak memiliki IMB. Bangunan ini dibongkar karena pelanggaran bangunan gedung, pelanggaran bangunan gedung tidak memiliki IMB. Yang 1 unit, tapi 3 unit memiliki IMB. Jadi pemilik bangunan ini hanya memiliki IMB 3 unit, tapi dibangun 4 unit. Oleh karena itu 1 unit yang tidak memiliki IMB ini kita lakukan pembongkaran. Nah, pembongkaran ini sudah melalui tahapan-tahapan. Kan pembongkaran tahap 1, pembongkaran 1, 2, 3, kemudian mereka masih minta negosiasi untuk tahap pembongkarannya. Tapi sampai dengan waktu yang diberikan, mereka dibongkar, kita serahkan ke Kasat UPT sebagai penegak perda. Jadi bangunan ini melanggar Perda 10 tahun 2018 tentang bangunan gedung. Nah, karena itu pada hari ini setelah kita lakukan evaluasi dari progres yang kita minta mereka untuk melakukan pembongkaran, akhirnya kita tim turun melakukan pembongkaran mempercepat. Tapi pemilik bangunan gedung sudah melakukan pembongkaran sendiri, tapi tim pada hari ini turun untuk mempercepat pembongkaran bangunan gedungnya. Tapi secara teknis ini kita perlu melakukan kajian karena untuk kegiatan pembongkaran sebelumnya itu kita ada kajian tersendiri supaya tidak mengganggu struktur 3 unit yang sudah memiliki izin. Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, membenarkan jika bangunan ruko tersebut telah melanggar garis sepandan bangunan dan tidak mengantongi IMB. Edi Rusdi Kamtono menegaskan setiap bangunan gedung, pagar dan bangunan lainnya di wilayah Kota Pontianak wajib memiliki IMB sebagaimana diatur dalam Perda nomor 10 tahun 2018. Dari Kota Pontianak, Uti Pratama Yuda, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.